Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 25 Maret 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Sejumlah informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sebanyak 26 jerigen BBM jenis biosolar bersubsidi diduga ilegal diamankan jajaran Kodim 0209 Labuhan Batu. Barang bukti BBM ilegal ini pun langsung dilaporkan pihak PASI Intel Kodim 0209 Labuhan Batu ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Peristiwa penangkapan minyak ilegal jenis biosolar ini berawal saat Dan Ramil 09 Negeri Lama, Kecamatan Bilahilir, Labuhan Batu, melintas di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu, Jumat siang. Melihat ada 3 pengendara sepeda motor sedang mengangkut jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis biosolar di pinggir jalan. Dan Ramil yang curiga dan hendak bertanya kepemilikan BBM tersebut, seketika para pelaku yang sedang mengangkut jerigen berisikan BBM biosolar langsung kabur melarikan diri. Serta pelaku pun meninggalkan barang bukti BBM ilegal sebanyak 26 jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis biosolar di lokasi. Dan Ramil 09 Negeri Lama Kapten CBA Pandapotan Matondang membenarkan penangkapan BBM jenis biosolar itu dan pihaknya langsung melaporkan penemuan BBM ilegal tersebut kepada PASI Intel Kodim 0209 Labuhan Batu untuk ditindaklanjuti terkait penangkapan barang bukti minyak ilegal tersebut, di mana Dan Ramil menduga minyak ilegal itu dapat para pelaku dari salah satu SBU yang berada di daerah Negeri Lama. Barusan melaksanakan bantuan kepada korban kebakaran. Nah, jalan kembali kami di tengah jalan ketemu dengan ada 2 motor yang lagi istirahat membawa 2 jerigen ini. Kami adakan wawancara singkat, mereka seperti kebingungan. Akhirnya saya mengambil inisiatif, sudah ini kita bawa ke Koramil ke kantor, nanti kita bicarakan di kantor. Kemudian saat kami tadi jalan selesai dengan yang 2 tadi, ada satu kendaraan melihat kami, dia langsung balik kabur. Nah, kami kejar, dapat tambahan punya dia ini tadi. Jadi ini 26 jerigen dari 3 motor. Isinya solar subsidi. Ini kami duga dari SPBU terdekat. Terdekat? Ya. Di kecamatan? Ya, kalau saya karena kecamatan saya Kecamatan Bilahilir dan Pangkatan, kemungkinan dugaan kami ini dugaan di SPBU yang ada di Negeri Lama. Sementara di tempat yang sama, PASI Intel Kodim 0209 Labuhan Batu, Kapten Infanteri Guntur Wibowo membenarkan terkait informasi pihaknya telah mengamankan sebanyak 26 jerigen BBM jenis biosolar dan barang bukti BBM bersubsidi jenis biosolar langsung dilimpahkan ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan penyelidikan. Kami dihubungi oleh Dan Ramil 09 Negeri Lama, Kapten CBA Matondang, memberitahukan kepada saya selaku Pasintel Kodim 0209 Labuan Batu bahwa telah terjadi dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Negeri Lama sebanyak kurang lebih 26 jerigen. Kami perintahkan kepada Dan Ramil untuk membawa barang bukti tersebut ke kantor. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Polres Labuan Batu. Barang bukti lebih kurang hampir 1 ton BBM ilegal jenis biosolar telah diamankan di unit ekonomi Satreskrim Polres Labuhan Batu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait pemilikan BBM ilegal tersebut. Pemirsa, masyarakat Desa Singkuang 1 Mandiling Natal demo dan mendirikan tenda di gerbang kantor PT Rendi Permata Raya. Ratusan warga ini menuntut hak masyarakat petani plasma sesuai dengan ketentuan berundang-undangan yang seharusnya pihak perusahaan harus memberikan plasma 20% kepada masyarakat dari HGU. Sudah hari ke-6 masyarakat Desa Singkungan 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal mendirikan tenda dan blokade akses jalan masuk ke PT Rendi Permata Raya. Ratusan kaum ibu dan bapak yang melakukan aksi damai di depan gerbang pintu masuk ke perusahaan perkebunan kelapa sawit ini untuk menuntut kepastian hak masyarakat petani tentang ketentuan plasma yang seharusnya masyarakat dapatkan
20% dari hak guna usaha atau HGU PT Rendi Permata Raya, di mana perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah mengantongi izin sejak tahun 2005. Hingga sekarang ini masyarakat belum mendapatkan kepastian hak plasma bagi masyarakat. Meski sudah memasuki bulan suci Ramadan ini, masyarakat tetap bertahan dan menggelar aktivitas ibadah baik sholat 5 waktu dan sholat tarawih di bawah tenda yang mereka dirikan di depan gerbang PT Rendi Permata Raya ini. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan agar mengeluarkan hak plasma masyarakat petani sebanyak 20% dari dalam HGU perusahaan tersebut. Kami tidak akan pulang ke kampung sebelum hak yang kami tuntut belum dapat. Harapan kami pada Bupati Mandailing ini agar apa yang kami inginkan, apa yang kami tuntut agar segera dikeluarkan atau agar segera diselesaikan. Pemirsa, seorang bocah yang diketahui bernama Khairul warga Dusun 1, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, tenggelam dan hanyut. Telah dilakukan pencarian di sekitar awal tenggelamnya, namun hingga kini belum ditemukan. Rizky, salah satu teman lainnya, awalnya sama-sama bermain di pelataran SPBU Mini yang ada di Desa Dusun 1, Desa Tebing Tinggi, di mana pada saat itu keempat bocah tersebut sedang memanjat untuk mengambil buah cermai yang berada di bibir sungai, namun tanpa diduga dan kurang kehati-hatian, salah seorang bocah bernama Khairul terjatuh ke sungai. Melihat temannya terjatuh, spontan ketiga temannya berlari meminta pertolongan warga dan langsung melakukan pertolongan karena masih melihat tangan korban dan langsung tenggelam. Upaya warga untuk melakukan pencarian terus dilakukan hingga sore harinya, namun tidak membuahkan hasil. Warga akhirnya meminta pertolongan dengan menghubungi tim SAR dan pihak kepolisian yang menggunakan kapal speedboat berupaya mengelilingi tempat yang dirasa awal mula tenggelamnya korban, serta menggoncangkan air yang dirasa dengan harapan agar jasadnya mengapung ke permukaan namun tidak ada pembuahan hasil hingga malam hari. Kami di tanggo, dia ada topi-topi batu koci tu. Telok terpleset dia, tu lepas tangan dia. Tu lepas yo. Ecek-ecek. Terus? Jadi nampak ada tangan-tangan yang tadi menjul-jul. Baru lalai dia ngambil sampan, ngambil fiber. Kapolsek Tanjung Beringin AKP Tobat Sihombing membenarkan kejadian anak tenggelam tersebut dan informasi di lapangan bahwa anak korban tenggelam tersebut sudah ditemukan pada pagi harinya sekitar pukul 6 pagi hari tadi. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mengadakan program mudik gratis kepada masyarakat di Kota Medan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Program mudik gratis bermartabat diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengerahkan 30 armada bus yang rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 19 April 2023 mendatang di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Agustinus, ketika dikonfirmasi di Medan kemarin mengatakan program mudik gratis bermartabat dalam upaya memberi pelayanan kemudahan kepada masyarakat untuk pulang ke kampung halaman saat libur Lebaran agar tidak terjadi kemacetan maupun menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Untuk pendaftaran mudik gratis, masyarakat cukup mengisi data pribadi melalui Google Form dalam bentuk barcode di flyer yang tersebar sesuai dengan data KTP elektronik. Guna kelancaran program mudik gratis, dipastikan kondisi kendaraan bus maupun supir layak beroperasi dengan melakukan pemeriksaan ramcek dan terbebas narkoba. Dengan program mudik gratis bermartabat diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara untuk dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Utamanya adalah bagaimana meningkatkan keselamatan jalan khususnya sebagai sarana utama mudik. Berdasarkan hasil survei lapangan kami, moda angkutan jalan ini menjadi moda yang paling favorit. Jadi kita mencoba melakukan intervensi antara lain melalui program mudik gratis bermartabat. Ini kita
akan sediakan sarana bus mudik gratis, ya, gratis ini untuk para calon pemudik dengan harapan ini bisa mencegah penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang sangat rentan terhadap kecelakaan. Nah, ini kita akan sediakan sarana bus kurang lebih sekitar 30 unit, ya, jadi sekitar seat yang akan atau kuota yang akan tersedia kurang lebih sekitar 1.200 seat. Ini kita harapkan bisa dimaksimalkan atau kita gunakan secara optimal kuota yang ada sehingga tadi penggunaan kendaraan pribadi bisa lebih kita tekan. Untuk rute mudik gratis bermartabat diantaranya dengan tujuan Panyabungan, Padang Sidempuan, Sibolga, Rantau Prapat, Gunung Tua, Sidikalang, Salak, Stabat, dan Besikitang. Pemirsa, pembangunan infrastruktur yang buruk dan BUMDes yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa menjadi pemerhatian masyarakat Desa Ajimbelang, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Karena pembangunan infrastruktur desa dan badan usaha milik desa atau BUMDes yang tidak maksimal dapat berdampak buruk. Hal ini disampaikan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbak desa dalam penetapan skala prioritas rencana kerja pembangunan desa. Musrenbang ini dihadiri perangkat desa, BPD, pendamping desa, kecamatan, Babinza, Bapinkaptipmas, tokoh masyarakat, dan unsur perwakilan perempuan. Pemanfaatan dana desa DD dan ADD harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa untuk kesejahteraan. Salah satunya BUMDes yang seharusnya berkontribusi untuk kemajuan dan peningkatan SDM masyarakat. Namun sejumlah warga mempertanyakan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ BUMDes tahun sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022. Seluruh program seharusnya transparan dan BUMDes dapat menjadi maju dengan mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kepala Desa yang baru dilantik, Junanto Sinuhaji, mengatakan bahwa sebelum ada serah terima dari Kepala Desa sebelumnya, penyelesaian LKPJ BUMDes akan disampaikan pengurus BUMDes nantinya. Kedepannya seluruh program akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku lainnya. Dengan musrenbang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat, menggali potensi dan sumber daya. Musyawarah untuk program yang akan masuk dalam anggaran sesuai prosedur dan untuk meningkatkan SDM dan perekonomian yang menjadi program prioritas dalam RKPDS tahun 2023 Desa Ajimbelang ke Kabupaten Karo adalah infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, BUMDes, ketahanan pangan, dan stunting untuk kesehatan dan gizi anak. Bisa ada dana desa, traktor, apa kan bisa untuk jadi dana desa. Untuk apa uang masuk desa? Jalan ke rumah apa dalam kabupaten? Di lingkungan desa, bukan kabupaten. Ya, program ini kalau seandainya belum ada nanti pembangunan untuk tahap ini, ya dianggarkan untuk pembangunan dari desa. Iya. Harus nomor 1 sekarang ini. Soalnya udah kayak rusak kayak gini kan. Wajah desa, jadi wajah desa. Ya, jalan lingkar. Tapi kita kan berupaya ada jalan keluar dari luar, kalau nggak ada ya DD lah, apalah, dana desa lah. Pemirsa, Polres Dairi bersama dengan KCP Bule Kabanjahe menggelar pasar murah kepada seluruh masyarakat di Desa Mapores Dairi, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sejak Jumat kemarin, Polres Dairi dan KCP Bulog Kabanjahe menggelar pasar murah di Mapores Dairi, Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kegiatan pasar murah Bulog ini dilakukan di 3 kabupaten yakni Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Kegiatan pasar murah ini pun dipastikan akan berlanjut selama bulan Ramadan. Untuk di Dairi, pasar murah akan berlangsung dalam waktu 16 hari ke depan sampai batas akhir bulan Ramadan. Adapun barang yang dijual dalam pasar murah berupa bahan pokok beras SPHP ukuran 10 kg seharga Rp96.000, minyak kita ukuran 1 liter seharga Rp12.000, dan gula pasir manis kita ukuran 1 kg seharga Rp12.000. Penjualan per paket dengan rincian 10 kg beras
3 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir dengan total harga hanya Rp144.000. Kapolres Deri AKBP Wahyudi Rahman mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan dalam bulan Ramadan. Jumlah bahan pokok di Kabupaten Dairi untuk bulan Ramadan masih tergolong aman. Demikian juga harga bahan pokok stabil dan terkendali. Stoknya tersedia, maka masyarakat jangan panik dalam memenuhi kebutuhannya. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak menyelewengkan kebutuhan pokok dengan penimbunan atau penjualan kembali dengan harga yang mahal. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen serba-serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat banyak berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan seperti yang dilakukan remaja Masjid Al-Khairat Dusun 4, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Mereka berkeliling Dusun 4 untuk membangunkan warga sahur. Hal ini tentunya menjadi kegiatan positif yang dilakukan remaja masjid tersebut di bulan Ramadan. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat banyak yang terbantu sehingga tidak akan terlambat bangun saat waktu sahur sebelum melaksanakan ibadah puasa. Mereka mulai berkeliling sekitar pukul 3 dini hari dengan membawa obor serta alat sederhana yang dapat menghasilkan bunyi berirama. Warga dusun sangat mendukung kegiatan tersebut karena selain membantu membangunkan sahur, juga meningkatkan kekompakan remaja Masjid Al-Khairat. Kepala Dusun 4 Desa Wonosari, Suharyanto, mengatakan kegiatan membangunkan sahur warga Dusun 4 ini sudah menjadi kegiatan rutin remaja masjid setiap tiba bulan suci Ramadan. Kegiatan membangunkan sahur ini mendapat sambutan baik dari warga. Bahkan warga dusun sebelah meminta agar sampai ke dusun mereka. Namun para remaja masjid masih memiliki keterbatasan peralatan dan akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk saat ini remaja masjid hanya mampu berjalan sekitar 1,5 kilometer untuk membangunkan warga sahur. Remaja masjid kita, remaja masjid Al-Khairat, giat untuk membangunin daripada warga supaya dalam waktu menjalankan ibadah puasa di pas sahurnya tidak kelupaan ataupun ketinggalan. Biasa kami ya obor ataupun alat-alat setidaknya bisa untuk sebagai pengeras suara agar masyarakat terbangun dari tidurnya. Responnya baik, artinya ini sangat membantulah karena selama ini kita juga mengadakan alarm tapi masih kurang berfungsi juga. Selain membangunkan sahur, para masjid juga mengikuti buka puasa bersama di Masjid Al-Khairat. Kegiatan tersebut juga menjadi kegiatan rutin warga setempat, di mana anak-anak dan warga melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan mengikuti buka puasa bersama dengan hidangan yang disediakan warga secara bergilir selama Ramadan. Pemirsa, dikenal mempunyai manfaat kesehatan. Kanji rumbi atau bubur pedas khas Aceh masih menjadi favorit warga saat berbuka di bulan Ramadan. Warga keturunan Aceh yang ada di Kota Medan masih setia merawat tradisi kuliner kanji rumbi atau biasa disebut bubur ayam pedas. Sejak siang, juru masak sudah menyiapkan kudapan yang berbahan utama beras dan beraneka rempah ini. Rempah-rempah yang disiapkan diantaranya bunga lawang Aceh, kayu manis, kapulaga serai, pandan, jahe, serta bawang. Bumbu-bumbu ini kemudian dihaluskan dan disangrai menjadi bubuk. Setelah itu bahan lainnya seperti ayam direbus menggunakan kuali besar, lalu dicampur dengan beras yang sudah dicuci. Tidak lupa pula bahan santan dimasukkan ke dalam kuali besar dan diaduk hingga menjadi bubur. Proses memasak kanji rumbi khas Aceh ini memakan waktu selama 2 jam. Namun di tahun ini sedikit berbeda dalam proses memasaknya, yaitu menggunakan mesin dalam proses pengadukan.
Ketua Panitia Pembuatan Bubur Pedas Khas Aceh, Sabri, mengatakan untuk Ramadan ini setiap harinya pihaknya menyediakan sebanyak 1.300 porsi bubur pedas yang nantinya akan dibagikan untuk warga dan para jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Raya Aceh Sepakat. Setiap hari kita siapkan hidangan baik untuk tetamu, donatur dan VIP ya, dan untuk tamu umum. Bubur ini sejarahnya sejak masuk Islam dulu ya. Jadi sejak masuk Islam setiap ada acara Aceh untuk makan ringan sebelum kita makan besar kita mencicipi bubur ini dulu. Ini alatnya alat baru. Tahun lalu masih pakai tangan. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada keperluan untuk lebih banyak, maka kita buat yang baru. Setiap bulan Ramadan, Masjid Raya Aceh Sepakat menyediakan menu berbuka puasa bubur pedas yang sudah ada sejak masuknya Islam ke Sumatera dan dahulunya disajikan sebelum makan malam. Pemirsa, vakum selama 3 tahun, bubur sup khas Kesultanan Delhi kembali menghiasi waktu menjelang berbuka puasa di Masjid Raya Al-Mahsun, Kota Medan. Bubur yang menjadi khas Kesultanan Delhi ini banyak digandrungi masyarakat karena rasanya yang khas. Selama 3 tahun semasa pandemi COVID-19, masyarakat Kota Medan merindukan dengan adanya bubur sup di Masjid Raya Al-Mahsun yang selalu diburu warga menjadi menu khas berbuka puasa. Baru di tahun ini pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Mahsun kembali menyediakan bubur yang konon pada zaman dahulu menjadi menu wajib Sultan Delhi ini. Mengetahui kembali hadirnya bubur sup Masjid Raya yang selalu dibagikan menjelang waktu berbuka puasa ini, antusias masyarakat terlihat sejak puasa pada hari pertama. Bubur sup yang menjadi menu favorit Sultan Delhi ini memiliki cita rasa yang khas, dilengkapi dengan sayuran yang juga khas Melayu, yakni anyang. Tak hanya memiliki cita rasa yang khas, konon bubur sup ini juga memiliki khasiat untuk kesehatan, terutama kesehatan lambung yang sangat penting saat manusia menjalani puasa. Tahun pertama kita setelah 3 tahun tidak adanya masak bubur, jadi inilah tahun pertama alhamdulillah kita dapat buat tahun ini bubur sup ciri khas Masjid Raya. Kita antusias masyarakat di hari kedua ini semakin meningkat. Buka ini dari zaman Kesultanan. Jadi di zaman Kesultanan itu sedekah pribadi Sultan. Nah, kalau sekarang sudah dibuka untukmu, siapa saja yang ingin menyumbang, kita buka, kita tampung, lantas kita kelola dananya untuk pembuatan bubur sup ini. Juru masak bubur sup Hamdan mengatakan pengolahan bubur sup seperti memasak bubur pada umumnya, namun hal yang menjadi unik adalah cara memasak bubur sup khas Kesultanan Delhi ini masih otentik dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar dan gentong yang terbuat dari tanah liat sebagai wadah bubur. Dirinya menjelaskan pada mulanya beras dicuci dengan bersih, lalu dimasukkan ke dalam gentong yang telah berisi air, lalu setelah didiamkan selama 1 jam, berbagai sayuran seperti wortel, daun sup, dan daun bawang dicampur ke dalam bubur beserta bumbu rahasia yang membuat cita rasa gurih pada bubur sup ini. Setelah semua bahan baku dicampur menjadi satu di dalam gentong, lalu diaduk secara berkala selama 3 jam lamanya agar tekstur bubur mendapatkan hasil yang sempurna. Pemirsa, ratusan masyarakat Kota Medan rela berdesakan mengantri guna mendapatkan bubur sup khas Kesultanan Delhi di pelataran Masjid Raya Al-Mahsun, Kota Medan, Sumatera Utara. Setiap harinya pengurus BKM Masjid Raya Al-Mahsun membagikan 1.000 porsi bubur sup untuk masyarakat. Bubur sup yang konon menjadi menu favorit Sultan Delhi dalam berbuka puasa kembali hadir tahun ini di Masjid Raya Al-Mahsun, Medan. Bubur dengan cita rasa yang khas ini mengundang minat masyarakat yang tinggi untuk mendapatkannya guna dijadikan menu andalan buka puasa bersama keluarga. Maka tak heran jika sebelum azan asar ratusan masyarakat Kota Medan dari berbagai penjuru telah berdatangan ke pelataran Masjid Raya lengkap dengan wadah untuk membawa bubur khas Melayu ini.
Meski telah berjalan selama puluhan tahun sejak masih berdirinya Kesultanan Delhi, cita rasa bubur sup masih tak berubah hingga kini. Hal ini yang membuat masyarakat dari berbagai penjuru bahkan luar kota Medan rela mengantri dan berdesakan guna mendapatkan seporsi bubur sup yang memiliki cita rasa gurih ini. Salah seorang warga Ade rela datang jauh-jauh dari Aceh guna mencicipi bubur khas Melayu yang menjadi kebanggaan Kesultanan Delhi ini. Namun karena pandemi COVID-19 yang membuat pembagian bubur sup ditiadakan selama 3 tahun lamanya, dirinya sempat mencicipi bubur ini dan mengaku menyukai cita rasa gurih yang sangat dominan di bubur ini. Kali ini Ade beserta suaminya pun rela mengantre sejak ba'da hasar untuk mendapatkan seporsi bubur sup di Masjid Raya. Masyarakat juga pada senang semua. Itu rasa bubur gimana? Ya enak. Bagi yang suka, bagi yang suka enak, ya kan? Ini belum rasa enak enggak ini? Tergantung manusianya, masyarakat. Tiap tahun memang Enggak, saya nggak pernah, baru kali ini. mencoba Bu ya. Kami Ya, mencoba. mencoba. Kami punya divisi aja. Hal senada juga diungkapkan oleh Arfi yang setiap tahunnya tak ketinggalan mengantre guna menikmati seporsi bubur sup Masjid Raya untuk santapan berbuka puasa. Dirinya bersyukur bahwa bubur di sup di tahun ini kembali diadakan dan dibagikan ke masyarakat. Pasalnya selain mengandung makna dan cerita yang legendaris, bubur sup juga disebut menyehatkan tubuh, terutama di masa bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Perasaannya pasti senang ya, udah kembali ke normal lagi, terus ya bisa menikmati bubur yang menjadi khas di Medan gitu. Tadi lama ngantri. Lumayan, karena tadi kan habis asar langsung berbondong-bondong orang ke sini. Jadi ya sedikit antri lah. Gimana ya, rasanya tuh berbeda aja gitu. Terus isinya juga bisa dilihat ya kan. Isinya ada kayak daging, ada sayur-sayuran gitu. Bubur sup Masjid Raya dibagikan ke masyarakat mulai dari ba'da asar pada setiap harinya. Pengurus BKM Masjid Raya Al-Masun pun menerima sumbangan berupa bahan baku seperti beras, sayuran hingga daging untuk diolah menjadi bubur sup khas Kesultanan Delhi. Pemirsa, demi mendukung kegiatan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Klinik Kesehatan Berbagi Pangan Sehat dan Santunan Anak Yatim. Klinik kesehatan ini melayani pemeriksaan kesehatan untuk para kaum duafa. Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Wakaf Jalaluddin Pane buka pangan pada soft openingnya mengundang anak yatim di Jalan Setiabudi Medan kemarin. Pada soft opening tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional tersebut turut memberikan laporan penyaluran zakat yang telah terlaksana terlaksana pada tahun lalu. Sebagai edukasi pendidikan terhadap anak, Lembaga Amil Zakat Nasional ini juga turut menghadirkan seorang pendongeng. Berbagi kisah yang disampaikan diharapkan mampu membangkitkan semangat kepada anak yatim dan juga memberikan edukasi sebuah cerita yang memiliki pesan moral anak yang berakhlak. Tidak hanya itu saja, sebagai pendukung kegiatan selama bulan suci Ramadan, anak-anak yatim tersebut diberikan santunan dan bingkisan berupa alat sholat, yakni mukena dan sarung. Manajer program LAS YWDP, Yosifa Lufi mengatakan ke depan klinik kesehatan tersebut akan memberikan pelayanan kesehatan kepada kaum duafa dan terus memberikan sosialisasi pangan sehat kepada masyarakat. Gratis dari Buka Pangan ini diisi dengan kegiatan berbagi pangan sehat bersama anak yatim piatu, serta kita juga menghadirkan santunan untuk mereka sebagai bentuk bingkisan yang bisa mereka bawa pulang untuk menyemangatkan kegiatan mereka selama bulan Ramadan ini. Bingkisannya memang berupa mukenah dan sarung untuk mendukung ibadah Ramadan mereka supaya lebih semangat. Akan diteruskan dengan kegiatan berbagi pangan sehat bersama anak yatim dan duafa itu selama 1 bulan penuh. Begitu juga nanti ada berbagi beras sehat Ramadan yang merupakan hasil panen pertanian sehat kita bersama petani binaan kita. Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Wakaf Jalaluddin Pane Buka Pangan telah menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan kemanusiaan untuk meringankan beban mustahik. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, pacuan kuda Jericho Stable yang ada di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai sudah mempunyai standar pacuan kuda taraf internasional jenis perlombaan equestrian. Adanya usulan PON 2024 yang akan datang, pengelola terus berbenah untuk menyiapkannya. Hal tersebut disampaikan pemilik dari pacuan kuda Jericho Stable, Ayen, kepada awak media di sela kegiatan pengambilan sejumlah fasilitas pacuan kuda yang ada di tempat tersebut. Ayen mengatakan tempat pacuan kuda ini sempat diusulkan menjadi perlombaan pacuan kuda tingkat nasional atau pada PON 2024 akan datang. Terlepas dari usulan tersebut, pacuan kuda Jericho Stable secara standarisasi sudah memenuhi untuk dilakukan sebuah pertandingan untuk skala nasional maupun internasional. Sementara untuk kegiatan yang sudah pernah dilakukan seperti pacuan kuda, kuda memenah. Serta pertandingan kuda kategori equestrian jenis perlombaan jumping dan dressage. Sementara untuk fasilitas bagi para atlet kuda sendiri, pengelola menyiapkan ada 50 kandang kuda yang tidak permanen jika ada suatu perlombaan yang diadakan di sini. Adanya usulan Jericho Stable ini dijadikan usulan pertandingan kuda kategori equestrian untuk PON 2024. Dirinya hanya sebagai pengelola mengatakan siap untuk membenahi fasilitas yang ada. Pertandingan equestrian sini udah standar karena indoornya udah standar internasional, arena outdoornya pun udah standar internasional ukurannya. Untuk equestriannya, equestrian ini seperti apa kira-kira? Itu pertandingan equestrian itu ya pertandingan jumping, pertandingan dressage. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk esok hari Minggu 26 Maret 2023. BMKG, berjumpa lagi dengan saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara Minggu 26 Maret 2023. Untuk pagi hari, cuaca di Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Karo, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara, dan potensi hujan lebat terjadi di Karo, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 24 Maret 2023 tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di lereng barat, pantai barat, dan pegunungan agar tetap waspada karena masih adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan badai guntur yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga terkasih. Sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.